kepala, kita mengangkat hati untuk bertemu Tuhan melalui renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini dengan tema kebijaksanaan yang menyelamatkan. Alkisah hiduplah seorang guru yang sangat dihormati karena tegas dan jujur. Suatu hari, dua muridnya menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hasil hitungan 3 kali 7. Murid yang pandai mengatakan hasilnya 21. Sedangkan murid yang bodoh bersikukuh hasilnya 27. Murid yang bodoh nantang murid pandai supaya gurunya menilai siapa yang benar di antara mereka. Murid yang bodoh mengatakan, jika saya yang benar, 3 kali 7 sama dengan 27, maka kamu harus mau dicambuk 10 kali oleh guru. Tetapi kalau kamu yang benar, 3 kali 7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikian si bodoh menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya ketika keduanya sampai di hadapan gurunya. Ia mengatakan, katakan guru, mana yang benar? Tanya murid yang bodoh. Ternyata guru memvonis cambuk 10 kali bagi murid yang pandai yang menjawab 21. Murid pandai pun protes karena jawabannya benar sehingga ia tidak layak menerima hukuman cambuk. Sang guru pun menjawab, hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu, tetapi engkau tidak arif atau tidak bijaksana karena berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu 3 kali 7 adalah 21. Guru melanjutkan, lebih baik melihatmu dicambuk dan menjadi arif daripada aku harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia karena memenggal kepalanya sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita sebuah tulisan yang mengatakan bahwa orang pintar belum tentu bijak, tetapi orang bijak pasti pintar. Pada awalnya hanya ada satu orang bodoh, namun pada akhirnya terdapat 2 orang bodoh. Mengapa demikian? Karena orang pintar tidak bijak dalam menghadapi orang bodoh. Ia memaksa orang lain sepikiran dengannya. Apa yang ia pikirkan baik, harus baik juga menurut pihak lain. Apa yang ia anggap benar, harus benar juga menurut sesamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, melalui renungan ini ada 3 hal yang dapat kita angkat. Yang pertama, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang buta secara fisik adalah orang yang tidak dapat melihat, orang yang tidak dapat mengenal sesuatu, orang yang tidak mengetahui apapun. Namun secara rohani, orang buta adalah orang-orang yang belum mengenal dan tidak hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang tidak akan dapat menunjukkan jalan kebenaran kepada sesamanya. Bahkan orang seperti itu akan mencelakakan dan menghancurkan dirinya dan juga sesamanya. Pada ilustrasi awal tadi,
kita perhatikan bahwa orang pintar hendak menuntun orang bodoh, memberitahu bahwa 3 kali 7 itu adalah 21. Tetapi sikap dan caranya terhadap orang bodoh menunjukkan ia seperti orang buta yang mengakibatkan pertengkaran di antara mereka berdua. Yang kedua, seorang murid tidak dapat lebih dari gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Di sini kita diharapkan untuk memiliki sikap rendah hati, agar dapat diajar dan menerima ajaran, sehingga dapat memiliki pengetahuan yang benar dan hidup bijaksana. Contoh sikap rendah hati kalian dalam mengikuti pelajaran. Bagi seorang siswa yang selalu siap mengikuti dan mendengarkan pelajaran dengan baik, tidak ribut saat mengikuti pelajaran. Ilustrasi di awal renungan ini menunjukkan keputusan yang tepat dan bijaksana dari sang guru terhadap kedua orang muridnya. Yang ketiga, orang bijaksana adalah orang yang tidak mudah merendahkan orang lain, tetapi selalu rendah hati untuk menghargai dan menghormati orang lain. Orang bijaksana juga bisa mengakui dan menyadari kelemahan serta kekurangan diri yang merupakan pintu masuk terindah untuk sukses. Ibarat sebuah bejana yang dalam keadaan kosong pasti akan dapat menyimpan air yang baru diisi. Namun jika bejana itu telah terisi penuh dengan air, maka air yang baru diisi tak akan masuk dan tak dapat tersimpan. Dari ilustrasi awal tadi kita melihat orang pintar yang tidak berhikmat, yang menganggap dirinya lebih hebat daripada temannya yang bodoh itu. Kepintarannya tak dapat terbagi dengan orang bodoh karena tidak memberikan pengertian dengan cara yang baik. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan dunia, di antara sesama kita. Karena itu, kita harus mencari, mencintai, dan hidup di dalam hikmat yang mendidik kita untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan. Tuhan menghendaki agar kita pengikutnya tidak merendahkan sesama dan tidak mudah menghakimi orang lain berdasarkan ukuran dan pikiran kita sendiri. Tetapi sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus menimbang dari banyak sisi dan latar belakangnya. Kita pandai tetapi harus bijaksana sehingga kita dapat mendatangkan suasana bahagia dan keselamatannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.